Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Han Li dan Lu Yuqing menstabilkan diri, mereka menghela napas lega pada saat bersamaan. Meskipun formasi teleportasi akhirnya diaktifkan dan sepertinya telah mengirim keduanya, tiba-tiba runtuh di saat-saat terakhir. Keduanya kemudian diteleportasi ke dalam turbulensi spasial dan nyaris berhasil melarikan diri. Retakan spasial berkedip beberapa kali dan tiba-tiba menghilang. Han Li melihat sekeliling dan memasang ekspresi aneh. Dia segera melepaskan indera ilahinya. Lu Yuqing melihat sekeliling dan ekspresinya santai. Dia mengeluarkan pil hijau giok dan mengkonsumsinya. Wajahnya berkedip dengan ki hijau dan terlihat lebih baik. Di mana tempat ini? Apakah kita diteleportasi dari mansion Dewa Netherfrost? Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hati-hati melihat sekeliling, berkata dengan gelisah. Formasi teleportasi bermasalah. Kesalahan kecil dapat menyebabkan kesalahan besar, belum lagi keduanya jatuh langsung ke dalam badai spasial. Mungkin tidak. Meski sangat tipis, saya masih bisa merasakan ki dingin yang unik dari alam Netherfrost. Kita pasti tetap berada di tanah abadi. Han Li berkata perlahan. Itu bagus. Lu Yuqing menghela nafas lega. Formasi teleportasi itu telah dihancurkan. Sue Han dan yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Kemungkinan besar mereka tidak akan menyusul. Mari kita istirahat di sini sebentar. Han Li berkata lagi. Lu Yuqing terluka parah. Meskipun dia tidak terluka, untuk melarikan diri dari turbulensi spasial, kekuatan sihirnya hampir habis. Meskipun tempat ini tampak sepi, tampaknya aman. Oke, Lu Yuqing segera mengangguk. Inilah yang dia inginkan. Dengan demikian, keduanya mendarat di padang pasir dan membuat beberapa batasan di sekitarnya. Kemudian, mereka duduk bersila. Han Li mengeluarkan dua batu esensi abadi dan menyerap kekuatan roh abadi di dalamnya untuk mengisi kembali dirinya. Kekuatan roh abadinya perlahan pulih. Setengah hari kemudian, Han Li membuka matanya, memperlihatkan kilatan terang di matanya. Kekuatan spiritual abadi di dalam tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Selama petualangan di mansion Dewa Netherfrost ini, dia menghadapi segala macam situasi dan bertempur di banyak pertempuran. Kekuatan roh abadi di tubuhnya menjadi sedikit lebih murni. Berpikir demikian, dia menutup matanya dan merasakan aperture abadi terakhir. Namun, masih belum ada tanda-tanda terobosan. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan melihat ke samping. Saat ini, Lu Yuqing masih bermeditasi. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan lingkaran cahaya hijau, membentuk bola cahaya hijau. Sosoknya tampak agak kabur. Han Li menarik pandangannya dan dengan lambaian tangannya, sebuah tablet batu hijau keabu-abuan muncul di tangannya. Itu adalah paruh kedua dari seni Grid Stellar Circulation yang dia dapatkan sebelumnya. Sebelumnya, dia sibuk mencari harta karun dan bertarung, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan bagian kedua dari teknik tersebut. Saat dia merenung, cahaya biru melintas di matanya saat dia melihat batu tulis di tangannya. Lempengan batu tiba-tiba membesar beberapa kali di matanya, dan kata-kata kecil di atasnya menjadi lebih jelas dan tercermin di matanya. Setelah 2 jam penuh, cahaya biru di mata Han Li memudar dan dia perlahan menutup matanya. Dia telah sepenuhnya memahami paruh kedua seni bintang siklus surgawi besar dan mengingatnya dalam benaknya. Sama seperti bagian pertama dari teknik ini, bagian kedua dari teknik ini juga memiliki metode untuk membuka 18 lubang abadi. Menurut perkiraan sebelumnya, selama dia bisa mengolah paruh kedua teknik dan membuka 18 lubang abadi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membuka lubang abadi terakhir. Mengolah paruh kedua dari seni ini sama dengan paruh pertama. Itu membutuhkan kekuatan cahaya bintang untuk memasuki tubuh dan membuka profound orifice. Namun, teknik babak kedua sangat rumit,
jauh lebih rumit dari babak pertama. Secara khusus, proses membuka lubang abadi bahkan lebih rumit. Selain membutuhkan cahaya bintang dalam jumlah besar, itu juga membutuhkan kultivasi tempar tubuh yang relatif lama. Tingkat kesulitannya jauh lebih besar daripada teknik paru pertama. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk mengesampingkan semua hal sepele ini dan segera mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Namun, mansion Dewa Netherfrost jelas bukan tempat yang baik untuk berkultivasi. Selain itu, waktu terbatas, dan dia masih harus membantu Taois Huyan mendapatkan beberapa harta untuk ditukar dengan bagian kedua dari kitab suci roda berharga mantra. Dia hanya bisa menunggu sampai masalah mansion Dewa Netherfrost selesai. Han Li menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan tablet batu hijau keabu-abuan dengan lambaian tangannya. Dia membuka matanya dan melihat kehampaan di depannya, jejak kontemplasi muncul di matanya. Pada saat ini, dia tidak tahu di mana Taois Huyan dan Yun Ni berada, dia juga tidak tahu harta apa yang mereka bicarakan. Situasi di mansion Dewa Netherfrost jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Daerah itu sangat luas, dan dia tidak tahu di mana menemukan mereka sekarang karena dia berkeliaran tanpa tujuan. Han Li menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak menutup matanya, dia tiba-tiba mengangkat alisnya, seolah dia memikirkan sesuatu. Dia mengangkat satu tangan, dan cahaya keemasan samar melintas. Gelang penyimpanan emas samar muncul di tangannya. Itu adalah gelang penyimpanan Xiong San. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Dia berpikir bahwa orang ini adalah seorang kultivator pedang dengan basis kultivasi yang kuat, dan tampaknya memiliki hubungan yang rumit dengan sekte pedang tak bernyawa. Selain itu, dia datang ke istana Netherfrost lebih awal darinya, jadi pasti ada banyak barang bagus di gelang penyimpanannya. Han Li sedikit bersemangat. Dia memisahkan gumpalan akal ilahi dan memasuki gelang penyimpanan. Senyum di wajahnya segera membeku. Yang mengejutkan, gelang penyimpanan dari wakil master sekte dari Jalan Naga Api, seorang kultivator yang bermartabat di tahap akhir alam abadi sejati, sebenarnya kosong. Tidak sepenuhnya akurat untuk mengatakan bahwa tidak ada apapun di gelang penyimpanan itu. Di sudut gelang penyimpanan, ada beberapa bahan lain-lain dan barang lain-lain, tapi itu tidak berharga. Satu-satunya barang berharga mungkin adalah beberapa botol pil pemulihan dan beberapa buku kuno. Bahkan tidak ada beberapa batu esensi abadi. Han Li sedikit mengernyit, dan kemudian dia mengerti. Xiong San telah menggunakan semua yang dia miliki untuk menyempurnakan pedang terakhir kali. Itu baru beberapa ratus tahun, jadi wajar baginya untuk menggunakan semua barang miliknya untuk kedua kalinya. Kali ini, dia mungkin langsung pergi ke alam rahasia begitu dia memasuki istana Netherfrost, dan tidak punya waktu untuk mengumpulkan harta. Itu sebabnya gelang penyimpanannya sangat lusuh. Han Li tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Kemudian, dia memikirkannya dan perlahan menghembuskan napas. Dia sudah mendapatkan banyak hal di istana Netherfrost. Jika dia menginginkan lebih, dia akan sangat rakus, dan itu bukan pertanda baik. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menjadi tenang dan melambaikan tangannya untuk mengambil barang-barang di gelang penyimpanan. Dia dengan kasar melihat mereka dan menyingkirkannya. Segera, hanya ada kotak batu giok perak yang tersisa di depan Han Li, dan ada 3 slip batu giok di dalam kotak itu. Sebenarnya, dia agak tertarik dengan teknik kultivasi yang dikembangkan oleh Xiong San. Dia mengambil slip batu giok putih dan memeriksanya dengan akal ilahi. Slip giok mencatat keterampilan pedang kematian yang hebat. Itu adalah teknik kultivasi atribut logam yang dapat dikembangkan ke alam abadi Dewa Emas. Itu harus menjadi teknik kultivasi utama Xiong San. The Great Deat yang sword skill menggunakan pedang untuk memasuki Dao. Menurut uraiannya, kekuatan hukum yang dipahami milik atribut logam dari 5 elemen.
Itu tak terbendung dan agak mirip dengan hukum kehancuran. Han Li tidak memiliki banyak pengetahuan tentang teknik kultivasi atribut logam, juga tidak berniat untuk mempelajarinya sekarang. Oleh karena itu, teknik kultivasi ini tidak banyak berguna baginya. Namun, di akhir teknik kultivasi, ada beberapa teknik dan pengalaman rahasia pedang yang layak dijadikan referensi. Dia melihat teknik kultivasi dari awal hingga akhir dan memasukkannya kembali ke dalam kotak batu giok. Dia mengambil slip giok emas ringan lainnya dan memeriksanya dengan indera ilahi. Slip giok merekam teknik kultivasi pengerasan tubuh, teknik tubuh emas Arhat. Itu harus menjadi teknik penempaan tubuh yang dilakukan Xiong San ketika dia menaiki tangga di luar istana Netherfrost. Teknik kultivasi tempering tubuh ini sangat luar biasa. Setelah mengolahnya, seseorang dapat melakukan tubuh emas Arhat, yang cukup kuat. Namun, untuk mengolah teknik kultivasi pengerasan tubuh ini, seseorang harus menguasai hukum atribut logam. Han Li kehilangan minat saat melihat ini. Dia dengan kasar melihat isinya dan meletakkannya. Dia mengambil slip giok terakhir dan menempelkannya di dahinya. Ada beberapa resep pil yang tercatat di slip giok. Kebanyakan dari mereka adalah pil atribut logam. Meskipun itu bukan pil Dao, kebanyakan adalah pil kelas bumi. Mereka cukup berguna untuk dewa sempurna yang mengolah teknik kultivasi terkait. Han Li menarik indera ilahi dan jejak keraguan melintas di matanya. Tidak ada catatan tentang arai pedang konvergensi 1000 roh tajam di 3 slip batu giok. Mungkinkah Xiong San menghancurkannya? Sambil berpikir, dia hendak menyingkirkan kotak batu giok itu. Sambil berpikir, dia hendak menyingkirkan kotak batu giok itu. Hah! Pada saat ini, Han Li membuat suara terkejut dan mengambil kotak batu giok itu dan mengotak-atiknya. Dia mendengar suara klik lembut dan kotak batu giok itu terbelah menjadi 2 dari tengah. Ada lapisan di bawah, dan ada benda abu-abu di dalamnya. Itu tampak seperti selembar kain, dan terlipat rapi. Apa ini? Han Li mengambil kain abu-abu itu. Kain abu-abu itu berbentuk persegi dan abu-abu, seperti kain lap kotor yang sudah lama tidak dicuci. Namun, jika dia melihat dengan hati-hati, dia bisa melihat beberapa pola samar di kain abu-abu itu. Pola-pola ini terlihat sangat aneh. Itu bukan pola formasi biasa, pola roh, atau jimat. Dengan sepengetahuan Han Li, dia tidak bisa mengenali mereka sama sekali. Namun, pola berurat ini sangat dalam, dan tidak ditulis dengan tangan. Han Li dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan pola-pola ini. Dia berbalik untuk melihat bagian lain dari kain abu-abu itu. Benda ini sangat halus dan memiliki perasaan yang sedikit dingin. Dia tidak tahu terbuat dari apa. Dia membalik kain abu-abu itu berulang-ulang untuk beberapa saat. Dia bahkan menggunakan mata roh jernih dan mata kebenaran, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tidak ada fluktuasi energi spiritual pada kain abu-abu itu. Terlepas dari polanya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang misterius. Sepertinya kain abu-abu biasa. Namun, benda ini dikumpulkan oleh Xiong San dengan sangat hati-hati. Itu tentu bukan hal yang biasa. Wajah Han Li menunjukkan ekspresi serius. Dia memegang kain abu-abu di tangan kanannya dan tanpa sadar memutar jarinya. Hah! Dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat kain abu-abu di tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan gosokan biasa saja sudah cukup untuk menghancurkan pelat baja, tetapi kain abu-abu ini tampaknya tidak terluka. Ini sedikit aneh. Mata Han Li berkilat dan dia menggunakan sedikit kekuatan untuk memelintir kain abu-abu itu. Namun, kain abu-abu itu masih bagus. Alisnya berkedut dan dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Selain meluruskan kain abu-abu, tidak ada perubahan. Itu dengan mudah menahan kekuatannya. Jejak cahaya melintas di mata Han Li. Dia meraih kain itu dengan kedua tangan dan merobeknya dengan tangannya. Kain abu-abu menjadi lebih ketat,
tapi masih belum ada tanda-tanda akan robek. Hati Han Li tergerak, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Han Li ingin melihat seberapa kuat kain abu-abu ini, jadi dia meningkatkan kekuatannya. Namun, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak bisa merobek kain abu-abu itu. Dia melihat kain abu-abu dengan rasa ingin tahu di matanya. Setelah berpikir sejenak, dia menjentikkan jarinya, dan bola api merah terbang keluar, membungkus kain abu-abu itu. Nyala api menyala dengan ganas, memancarkan suhu tinggi, tetapi kain abu-abu itu tetap tidak berubah sama sekali. Han Li melambaikan tangannya untuk membubarkan nyala api, dan melambaikan tangannya untuk memancarkan sinar air yang menyelimuti benda itu. Jejak cahaya biru muncul di air, membungkus kain abu-abu. Kain abu-abu masih tidak berubah sama sekali. Han Li mengerutkan kening dan merentangkan tangannya, memanggil 5 petir emas untuk menyelimuti kain abu-abu itu. 1 jam kemudian, Han Li melihat kain abu-abu di tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Selama ini, dia hampir mencoba setiap metode yang bisa dia pikirkan. Bahkan jika itu adalah batu, dia bisa memeras minyak darinya. Namun, kain abu-abu itu tidak bergeming, dan tetap tidak bergerak. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang hal ini yang tidak akan ditukar oleh Xiong San bahkan jika dia harus menghabiskan seluruh kekayaannya. Lupakan saja, aku perlahan akan mempelajarinya di masa depan. Han Li tersenyum tak berdaya, dan singkirkan kain abu-abu itu. Pada saat ini, bola cahaya hijau di sekitar Lu Yuqing tiba-tiba berkedip beberapa kali, lalu pecah, berubah menjadi bola cahaya hijau terang yang menyatu ke dalam tubuhnya. Wanita itu membuka matanya, dan sebagian besar kulitnya telah pulih. Kakak Han, maaf membuatmu menunggu, dia berdiri, dan berkata pada Han Li. Tidak masalah, coba lihat, dan lihat apakah ada cara untuk menentukan perkiraan lokasi area ini. Han Li melambaikan tangannya dan melihat bebatuan hitam di sekelilingnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat langit kuning gelap dan berkata, jangan khawatir. Sejauh yang saya tahu, medan alam dingin Nether rumit, dan lingkungannya berbeda. Ada lebih dari satu area gurun seperti ini. Hanya berdasarkan apa yang saya lihat sekarang, saya tidak dapat menentukan di mana tempat ini. Lu Yuqing menggelengkan kepalanya, dan berkata, kalau begitu mari kita lihat-lihat dulu. Meskipun tempat ini sepi, kita tidak bisa meremehkannya. Saat Han Li mengatakan ini, dia melambaikan tangannya untuk memanggil kapal terbang layang-layang hijau, dan melangkah ke dalamnya. Lu Yuqing secara alami tidak keberatan dan melompat ke kapal terbang. Han Li membuat isyarat tangan dengan satu tangan, dan permukaan kapal terbang itu menyala dengan cahaya biru. Kemudian, itu terbang ke arah tertentu. Wilayah ini sama dengan eksplosif snow glacier yang telah mereka lewati sebelumnya. Ada juga kekuatan tak terlihat yang membatasi penyebaran indera ilahi seseorang. Bahkan dengan kekuatan Han Li, dia hanya bisa memperpanjangnya hingga jarak beberapa ratus mil. Oleh karena itu, kecepatan kapal terbang tersebut tidak terlalu cepat. Setelah beberapa saat, Han Li mengangkat alisnya dan melihat ke depan. Kapal terbang pelet Azure juga berhenti sejenak. Kakak Han, apakah kamu menemukan sesuatu? Lu Yuqing bertanya. Aku memang menemukan sesuatu, tapi itu tidak terlalu berharga. Lupakan saja, ayo pergi dan lihat. Han Li mengangguk. Kapal terbang itu sedikit menyimpang dan terbang ke kiri. Segera, itu berhenti setelah terbang lebih dari 300 mil. Keduanya terbang turun dari kapal terbang dan mendarat di tanah. Ada sepetak besar jamur hitam keunguan yang tumbuh di tanah di bawah. Masing-masing tingginya setidaknya 3 meter, dan ada pola lingkaran ungu tua di atasnya. Tepinya berwarna merah cerah, dan terlihat sangat indah. Sepetak jamur ini menutupi area yang luas, sekitar 1 hektar atau lebih. Itu seperti lautan bunga yang indah tumbuh di gurun yang sunyi ini. Itu sangat menarik.
Ini jamur pengikis awan. Mata Lu Yuqing berbinar. Mata Han Li berkilat saat dia bertanya, mungkinkah kamu menentukan lokasi tempat ini dari jamur pengikis awan ini? Dia juga telah melihat rekaman Cloud Scraping Mushroom. Itu sangat beracun dan dapat digunakan untuk memurnikan beberapa racun atau harta sihir tipe racun. Namun, toksisitasnya terbatas, dan hanya efektif melawan kultivator di bawah alam abadi dewa sejati. Itu benar, kata Lu Yuqing dengan semangat. Saat dia berbicara, dia membalik tangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok hijau. Dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan sinar cahaya biru ke dalamnya. Sinar cahaya hijau dipancarkan dari potongan batu giok, membentuk dinding cahaya hijau. Di dinding cahaya ada sebuah peta. Itu disatukan dari selusin bagian berwarna yang berbeda. Itu tidak terlihat lengkap, hanya sekitar setengah dari peta yang lengkap. Ini adalah peta alam neter beku yang dikumpulkan Pulau Blackwing Anda. Han Li bertanya setelah memeriksa peta. Itu benar. Menurut informasi yang kami kumpulkan, alam beku neter memiliki hampir 100 wilayah dengan iklim dan lingkungan yang berbeda. Sayangnya, saya hanya memperoleh informasi peta dari selusin wilayah. Lu Yuqing mengangguk dan berkata. Han Li mengangguk sambil berpikir, dan tatapannya mulai berkeliaran di dinding cahaya. Peta ini sangat rinci. Lingkungan masing-masing daerah ditarik dengan sangat jelas. Hanya dari peta, seseorang dapat secara kasar menentukan situasi spesifik dari setiap wilayah. Namun, dia tidak menemukan peta eksplosif Snow Glacier, Black Mountain Range, atau Black Sea. Lu Yuqing sepertinya melihat kebingungan Han Li dan berkata, aku tidak tahu lokasi dari 3 wilayah yang kita lewati sebelumnya. Kalau tidak, kita tidak akan begitu pasif sebelumnya. Lalu di mana kita sekarang? Han Li bertanya lagi. Baru sekarang dia memiliki kesan umum tentang alam beku neter. Lu Yuqing menunjuk ke wilayah hitam di atas dan berkata, di sini. Gurun hitam ini disebut gurun tebing hitam. Menurut informasi yang kami kumpulkan, ada 3 atau 4 wilayah gurun di alam neter beku, tetapi hanya Black Cliff Desert memiliki banyak jamur pengikis awan. Kita seharusnya berada di sini. Bagus kita menemukan lokasinya. Terlalu berbahaya untuk berlarian seperti lalat tanpa kepala di sini. Han Li mengangguk. Ngomong-ngomong, gurun tebing hitam adalah salah satu daerah yang lebih aman dari selusin daerah. Tidak ada binatang es seperti sebelumnya, juga tidak ada bahaya skala besar seperti badai dan arus dingin, kata Lu Yuqing. Kalau begitu keberuntungan kita tidak buruk. Kita tidak langsung dipindahkan ke daerah berbahaya. Han Li berkata tanpa komitmen. Kata-kata kakak Han tidak salah. Keberuntungan kita memang sangat bagus. Lu Yuqing tertawa penuh arti dan berkata, oh, apa maksudmu dengan itu, Nona Lu? Han Li mengangkat alisnya dan bertanya, kakak Han, apakah kamu melihat tempat ini? Lu Yuqing menunjuk ke puncak gurun tebing hitam lagi. Ada wilayah kuning besar di tepi peta. Apa istimewanya tempat ini? Han Li melirik dan bertanya. Ada gurun di sana. Kami menyebutnya lautan pasir tak berujung. Itu adalah ujung paling utara dari alam neter beku. Lu Yuqing berkata, jadi apa? Apakah ada harta karun besar di lautan pasir tak berujung? Han Li bertanya dengan ragu. Aku tidak terlalu yakin apakah ada harta karun yang besar di sana, tapi kakak Han sudah tahu bahwa ada alam lain yang dieksplorasi di istana Netherfrost selain alam neter beku. Dikatakan bahwa lorong dari alam neter beku ke alam lain ada di lautan pasir tak berujung. Lu Yuqing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan yakin. Benarkah itu? Jantung Han Li melonjak. Tentu saja itu benar. Sebenarnya, berbagai area alam neter beku telah dijelajahi oleh para kultivator yang telah memasuki istana selama bertahun-tahun. Saya awalnya ingin pergi ke alam lain untuk dijelajahi, tetapi saya tidak dapat menemukan lokasi lautan pasir yang tak berujung. Saya tidak menyangka akan ada kesalahan dalam formasi transportasi dan kami akan berakhir di sini.
Apakah kita kurang beruntung? Lu Yuqing berkata dengan bersemangat. Itu tidak terlalu buruk. Maka jangan menunda. Ayo pergi. Mata Han Li berkilat dan dia berbalik untuk terbang kembali ke kapal terbang Azure Yuan. Di alam neter beku yang telah dijelajahi berkali-kali, dia telah mendapatkan begitu banyak harta. Jika ada alam lain yang belum dijelajahi, siapa yang tahu berapa banyak harta dan peluang yang akan ada. Lu Yuqing juga menyingkirkan giok biru dan terbang kembali ke kapal terbang Azure Yuan. Han Li menembakkan cahaya biru dan kapal terbang Azure Yuan bersinar terang. Dua baris bulu biru muncul di kedua sisi kapal dan terbang ke depan. 3 hari kemudian, lautan pasir kuning yang luas muncul di depan Han Li dan Lu Yuqing. Pasir di lautan pasir berwarna kuning pucat dan jernih. Itu memantulkan sinar matahari di langit dan memberi orang perasaan yang mempesona. Pada saat yang sama, gelombang panas bertiup, membuat lidah orang kering. Lautan pasir itu seperti tungku. Apakah ini tempatnya? Han Li bertanya setelah mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Ya, ini adalah lautan pasir tak berujung. Lu Yuqing memandangi lautan pasir di depannya, matanya yang indah berbinar. Dia tampak sedikit bersemangat. Lautan pasir tak berujung ini sepertinya bukan tempat yang bagus. Apakah Nona Lu tahu bahaya apa yang ada di sana? Han Li tidak masuk dengan gegabah. Dia melihat lautan pasir di depannya dan bertanya. Mata kakak Han tajam. Memang ada banyak bahaya di sini. Gurun ini dipenuhi dengan racun api. Selama Anda masuk, Anda perlahan akan diracuni. Bahkan Dewa Emas tidak bisa melarikan diri, kata Lu Yuqing sambil tersenyum. Racun api. Saya tidak berpikir itu racun api biasa. Han Li mengerutkan kening. Memang, pil biasa tidak bisa menyembuhkannya. Hanya dengan menemukan tanah roh air di padang pasir dan meminjam energi roh air khusus, seseorang dapat secara bertahap menetralkan racun api. Jika seseorang tidak dapat menemukan roh tanah air tepat waktu, racun api akan mengalir terlalu dalam. Bahkan Dewa Emas bisa mati di sana, kata Lu Yuqing dengan ekspresi serius. Selain itu, ada apa lagi? Han Li bertanya lagi. Selain racun api, desas-desus mengatakan bahwa gurun kadang-kadang akan menghadapi ilusi. Mereka sangat kuat dan dapat membuat orang kehilangan arah, tidak dapat meninggalkan tempat ini. Karena racun api dan ilusi, lautan pasir tak berujung memiliki reputasi yang menakutkan. Di masa lalu, mereka yang memasuki Imansion Dewa Netherfrost jarang berani melangkah ke tempat ini, lanjut Lu Yuqing. Sepertinya ini memang tempat yang berbahaya dengan kemungkinan kecil untuk bertahan hidup. Bagian ke alam lain ada di suatu tempat di lautan pasir tak berujung ini. Han Li mengangguk dan bertanya,